Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menentukan. Lin Yu tersenyum tipis padanya, berpikir bahwa Bal mengarang cerita untuk berbohong kepada mereka, dan tersenyum. Mungkin hal yang kamu temui ini adalah sumber penyebaran virus, dan apa yang kamu katakan sangat misterius. Jika kita mengalami ini, diketahui bahwa itu adalah makhluk baru yang belum pernah terlihat di dunia. Maka Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberi kita penghargaan pada saat itu. Mendengar ejekan dalam kata-kata Lin Yu, si botak mencibir dan berkata, "Saya harap Anda bisa begitu bebas dan mudah saat Anda menyentuh benda itu." Setelah berbicara, si botak menoleh lagi dan berjalan cepat menuju hutan lebat. Xuanzi buru-buru mengikuti, dan bertanya dengan suara rendah, "Kakak botak, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" Bal menariknya, membisikkan beberapa kata di samping telinganya. Kulit Xuanzi tiba-tiba berubah, dia menelan dan mengangguk dengan penuh semangat. Ani melihat hutan lebat di sekitar, panik di dalam hatinya, dan bertanya pada Lin Yu dengan suara rendah, "Kamu mengatakan apa yang dia katakan itu benar atau salah?" "Jangan khawatir, saya di sini, meskipun ada hantu, saya bisa menghadapinya." Lin Yu tersenyum tipis pada Ani, tidak setuju. Dia sendiri hantu, bagaimana mungkin dia takut pada hantu? Jadi apakah perkataan Bal itu benar-benar bagus atau palsu? Dia tidak bisa dibodohi. Karena mereka berangkat pagi-pagi sekali dan fokus pada jalan mereka mencapai tepi gunung yang dalam dan hutan tua di peta sekitar pukul 10 pagi. Sebelum masuk, si botak bertanya lagi pada Lin Yu apakah dia benar-benar ingin masuk. Setelah mendapatkan jawaban tegas Lin Yu, Bal segera mengambil langkah cepat ke dalam. Pada awalnya, hutan ini tidak jauh berbeda dengan hutan luar, namun semakin Anda masuk, Anda dapat menemukan bahwa pepohonan di gunung ini semakin tinggi dan lebat, vegetasinya semakin lebat, dan spesiesnya semakin melimpah. Ada perasaan hutan perawan, seperti pegunungan dalam yang tidak dapat diakses dan hutan tua di timur laut. Pada analisa akhir mungkin karena hampir tidak ada yang datang ke hutan ini, sehingga tampilan alam lebih terjaga dan belum rusak oleh tenaga manusia. Dan, seperti yang diharapkan Lin Yu, ada banyak spesies di hutan ini yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, termasuk jangkrik hijau seukuran telapak tangan dan katak pohon transparan dan berwarna-warni. Ketika Ani melihat begitu banyak spesies langka, dia tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya, dan sibuk dan hati-hati memasukkan spesies yang mencurigakan ini ke dalam kotak logam. Ketika Ani dan Lin Yu sedang belajar, Bal melihat sekeliling dengan waspada, mengetahui bahwa meskipun hutan tampak damai dan tenang, ada bahaya yang tersembunyi di mana-mana. Xuanzi menekuk lehernya, mengikuti si botak, dan dengan cermat mengawasi segala sesuatu di sekitarnya. Keempat orang itu berhenti dan berjalan, tanpa sadar sudah lewat tengah hari, dan mereka telah memasuki 3 atau 4 kilometer dari hutan ini, jadi mereka berhenti untuk istirahat dan makan. Setelah Bale dan Xuanzi selesai makan biskuit yang dikompres, mereka langsung minum air dingin. Ani hanya ingin memberitahu mereka bahwa minum terlalu banyak air dingin setelah makan itu tidak baik, dan mereka sama-sama meminum semua air yang ada di botol mereka. Bal melihat arloji di pergelangan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Kita berjalan jauh dari sini, dan tidak ada matahari hari ini. Hari mulai gelap, jadi kita harus kembali secepatnya, kalau tidak kita tidak bisa kembali setelah gelap. Anda harus mempercepat, 1 jam kemudian, kami akan berbalik dan kembali ke tempat itu." Lin Yu mengangkat kepalanya dan melirik langit yang dipenuhi awan melalui celah-celah pohon. Melihat apa yang dikatakan pria botak itu benar, dia mengangguk dan setuju. Setelah pergi beberapa saat, Xuanzi langsung berteriak sambil memegangi perutnya. Berteriak dingin di kepalanya sambil menghirup AC, "Aku sakit perut, kamu pergilah,
aku akan mencari tempat untuk buang air besar. Ketika Annie mendengar kata-kata Xuanzi begitu vulgar, dia tidak bisa menahan cemberut dan menatapnya dengan jijik. Berbicara tentang Xuanzi, dia berbalik dan berjalan ke samping semak-semak. Tunggu, aku akan bersamamu. Kamu mati saja sendiri. Bal berteriak padanya dengan dingin, lalu menoleh ke Lin Yu dan Annie dan berkata, jika kalian berdua ingin nyaman untuk sementara waktu, kalian harus memiliki seseorang untuk melihat sekeliling, karena ada banyak dari mereka yang terlihat seperti rumput dan dedaunan. Serangga dan ular berbisa, jika digigit, mereka tidak akan mati atau cacat. Apa yang dikatakannya tidak salah. Lin Yu juga memperhatikan ketika dia datang ke sini. Ada banyak serangga yang tubuhnya berwarna sama dengan batang pohon dan daun. Jika Anda tidak melihat dengan cermat, Anda tidak dapat membedakannya sama sekali, dan beberapa di antaranya memang mengandung racun tertentu. Padahal, kata-kata Bal terutama mengacu pada Annie, karena ketika seorang pria kencing, ia berdiri, jadi tidak perlu khawatir digigit pantatnya. Hanya saat ia buang air kecil ia berisiko digigit, tetapi wanita itu berbeda. Wajah Annie menjadi pucat ketika mendengar ini, tapi untungnya, untuk menghindari kenyamanannya di hutan lebat belakangan ini, dia telah mengontrol makan dan minumnya dengan sangat baik, pada dasarnya nyaman setelah kembali ke barak. Oke, kalau begitu pergilah dengan dia, ayo maju sedikit. Lin Yu mengangguk dan meminta Bal untuk memperhatikan keselamatan. Kamu mencoba memperlambat, jangan pergi terlalu jauh, setelah beberapa saat aku menyusulmu, kita harus kembali. Bal melihat arlojinya lagi dan menasihati. Ini baik. Lin Yu setuju, dan kemudian mengangkat kakinya untuk pergi. Tiba-tiba teringat sesuatu, dia segera memanggil Botak, melambai padanya, dan berkata, biarkan aku menyimpan gelangnya dulu. Wajah Botak tiba-tiba berubah, dan dia menatap Lin Yu dengan dingin dan berkata, kamu tidak bisa percaya padaku. Kami belum melihat total beberapa orang, saya ingin mengatakan saya percaya Anda, apakah Anda percaya? Lin Yu tersenyum tipis padanya dan berkata. Bal mendengus dingin, lalu menyerahkan gelang di pelukannya ke Lin Yu, lalu berbalik dan mengambil embolus untuk kenyamanan. Annie merasa lega ketika Lin Yu meminta gelangnya, dengan karakter serakah Botak, selama gelang itu ada di tangan mereka, si Botak tidak akan melepaskannya. Lin Yu membawa Annie dan terus berjalan ke dalam, tetapi kecepatan berjalannya sangat lambat, memastikan bahwa si Botak bisa segera menyusul. Tapi sudah lebih dari setengah jam sejak mereka pergi. Bal masih tidak terburu-buru. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi melirik arlojinya. Sudah hampir jam 2 ketika dia melihatnya. Diare macam apa? Lin Yu mengangkat kepalanya dan melirik ke dalam hutan lebat yang gelap, sedikit mengernyit, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak, kita tidak bisa masuk lagi, pergi, kembali dan temukan mereka. Lin Yu segera berbalik dengan Annie dan berjalan kembali. Karena mereka telah keluar secara total beberapa ratus meter, mereka dengan cepat menemukan tempat di mana mereka telah berpisah, tetapi sekelilingnya sunyi, tanpa bayangan. Botak, emblem. Lin Yu mengerutkan kening dan berteriak ke arah kedalaman rumput tempat Bal dan Cuan masuk, tetapi tidak ada gerakan di dalam. Botak, emblem. Lin Yu berteriak lagi, dan firasat tidak menyenangkan tidak bisa membantu tetapi muncul di dalam hatinya. Akankah mereka pergi? Annie juga pucat saat ini dan bertanya dengan suara rendah. Seharusnya tidak. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, mereka hanya mengambil 50.000 yuan. Dibandingkan dengan gelang ini, tidak perlu disebutkan. Baru saja, Lin Yu khawatir Bal akan meninggalkan dia dan Annie, jadi dia meminta gelang itu. Bahkan untuk gelang ini, Bal tidak akan meninggalkan dia dan Annie. Dengan cara ini, Bal tidak akan mendapatkan apa-apa. Selain itu, kebencian antara Bal dan Lin Yu dan Annie belum mencapai titik di mana mereka harus membunuh satu sama lain,
jadi Lin Yu tidak berpikir Bal akan meninggalkan mereka sendirian. Ani, tunggu di sini, aku akan masuk dan melihat-lihat. Lin Yu berkata kepada Ani, dan kemudian berbalik untuk berjalan ke rumput, tetapi Ani tiba-tiba menangkapnya dan berkata dengan gemetar, jangan tinggalkan aku. Melihat ini, Lin Yu memegang tangannya dengan erat dan berbisik, kalau begitu pegang tanganku dan ikuti aku. Kemudian Lin Yu memimpin Ani menginjak rumput liar dan perlahan berjalan ke rumput di dalam. Tapi meski ada jejak terinjak di seluruh rumput, tidak ada satu orang pun. Lin Yu memimpin Ani melewati rerumputan dan mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Botak dan Embolus. Dia melihat suara air mengalir tiba-tiba datang di depannya, dan kemudian dia melihat aliran kecil selebar 2-3 meter dari ketinggian. Gemericiknya mengalir jauh, tapi bekas kebotakan dan emboli tiba-tiba hilang. Kedua bajingan ini mungkin benar-benar meninggalkan kita. Meskipun Lin Yu tidak mau mengakui fakta ini, dia harus mengakuinya. Ani memandang ke arah sungai, dan berkata dengan suara gemetar, katamu, apakah ada kemungkinan? Ketika mereka merasa nyaman, mereka mendengar suara aneh, dan kemudian mereka mencarinya, dan kemudian dia ingat cerita yang Bal ceritakan sebelum dia datang, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dia menduga bahwa Bal dan Suan kebanyakan dibunuh oleh hal misterius ini. Lin Yu mengerutkan kening dan melihat sekeliling, merasa bahwa apa yang dikatakan Ani itu mungkin. Dia menarik napas dalam-dalam, menenggelamkan ki-nya ke dantiannya, lalu tiba-tiba meminumnya dengan metode Qigong, dan berkata dengan suara yang dalam, Botak. Suan. Suaranya yang tumpul meluncur ke dalam hutan lebat seperti guntur, mengejutkan sekelompok burung, tetapi tetap tidak ada jawaban. Kemudian Lin Yu berteriak lagi, mereka berdua menunggu sebentar di tepi sungai, tetapi mereka masih tidak melihat sosok sedikit pun. Tidak, kita harus kembali. Lin Yu melihat arlojinya dan melihat bahwa sudah lebih dari jam 2. Dia dengan cepat memanggil Ani untuk bersiap turun gunung. Jika mereka tidak terburu-buru turun, mereka mungkin tidak dapat kembali sebelum gelap. Kamu, apa kamu tahu jalannya? Ani mencengkeram tangan Lin Yu erat-erat, dengan lapisan keringat dingin di telapak tangannya. Dia bertanya dengan suara gemetar, putus asa di dalam hatinya. Karena mereka tidak mengenal hutan pegunungan ini, maka mereka membutuhkan penduduk setempat untuk membimbing mereka. Jika tidak ada yang memimpin, mereka tidak akan bisa kembali. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.